firman Tuhan yang saya percaya pasti akan memberkati saudara. Tema khotbah pada siang hari ini bisa tolong ditampilkan di layar. Penyertaan Tuhan dalam lembah kekelaman. Apa tema khotbahnya saudara? Penyertaan Tuhan dalam lembah kekelaman. Hanya karena kita menerima panggilan dari Tuhan, hanya karena kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya karena kita menjadi orang Kristen, bukan berarti hidup ini bebas dari masalah. Kita ngomong apa adanya saudara. Ketika kita sungguh-sungguh ikut Yesus, seringkali justru kelihatannya, nampaknya masalah semakin banyak. Betul apa tidak? Bahwa hidup ini ikut Tuhan, terima Yesus, tidak menjadikan Yesus sebagai asuransi bebas dari masalah. Terima Yesus bukan berarti saudara nggak akan mengalami masalah. Tetapi saya percaya masalah dapat dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Yang percaya boleh kasih sekali lagi dong tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Yesaya 45 ayatnya yang ketiga. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya aku. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Sering saya bilang dalam khotbah saya, seringkali masalah dipakai Tuhan untuk mengeluarkan yang terbaik dalam hidup kita. Alkitab mengatakan tadi harta terpendam. Alkitab mengatakan harta kekayaan yang tersembunyi. Seringkali melalui masalah, melalui masa sukar, melalui keadaan berat, masa nyaman, masa muda, masa menyenangkan, seringkali tidak membuat iman kita bertumbuh. Tetapi badai kehidupan, tantangan dalam hidup ini justru seringkali membuat yang terbaik dalam diri kita keluar. Yang percaya katakan amin. Saya punya teman saudara under 14, di bawah 40 tahun. Orang yang secara materi diberkati luar biasa. Dia punya aset di mana-mana. Tokonya atau usahanya bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di luar negeri. Tetapi kekayaan membuat dia lupa akan Tuhan. Sehingga bukan hanya tokonya yang ada di mana-mana, istri atau simpanannya juga ada di mana-mana. Ketika ekonominya drop atau turun ke bawah, dia mulai kembali ke gereja. Ketika ekonominya drop, dia mulai kembali cari Tuhan. Tuhan tuh tahu, kalau kita kadang-kadang dalam berkat kita suka lupa diri. Tuhan itu tahu, seringkali masalah yang membuat kita kembali ingat sama Tuhan. Amin. Seringkali hanya masa sukar yang membuat kita kembali mengandalkan Tuhan. Tadi Ibu Gembala sidang berkhotbah duka cita ilahi. Walaupun hari ini kita nggak ngerti, hari ini kita nggak paham, tetapi duka cita yang datang dari Tuhan akan memberkati hidup kita. Yang percaya katakan amin. 1 Raja-Raja 8 ayatnya yang ke-12. Saya terlalu percaya saudara pasti diberkati. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-12, sama-sama yuk kita baca. 3, 2, 1, ya. Pada waktu itu, Tuhan telah menetapkan, tetapi ia memutuskan untuk diam. Kabar baiknya ketika kita melewati lembah kekelaman, kabar baiknya kita tidak pernah sendirian. Katakan amin. Walaupun saudara secara perasaan merasa sendirian, faktanya, kebenarannya kita tidak pernah sendirian. Tuhan menyertai kita di lembah kekelaman. Amin saudara. Tuhan bersama-sama dengan kita di lembah kekelaman. Satu ayat kesukaan saya, Yesaya 43. Ayatnya yang kedua. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Apabila atau melalui engkau tidak akan, apabila engkau berjalan melalui engkau tidak akan, dan nyala api tidak akan. Allah gak pernah janji ikut Tuhan bebas dari masalah. Allah gak pernah janji ikut Tuhan gak akan ada tantangan.
Allah nggak pernah janji ikut Tuhan, saudara nggak akan mengalami dapur perapian. Tetapi Allah berjanji, kalau saudara ikut Tuhan, dapur perapian nggak akan bakar saudara. Allah nggak pernah janji nggak akan ada orang yang fitnah saudara. Tapi Allah janji kalau ada orang yang fitnah saudara, dia akan menjadi pembela saudara dan saya. Allah nggak pernah janji saudara nggak akan mengalami sakit penyakit. Tapi Allah berjanji kalau ada sakit penyakit di tubuhmu, bilur-bilurnya akan menyembuhkan saudara. Kadang-kadang Tuhan gak stop masalah kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita menghadapi masalah. Karena di tengah masalah, Dia tolong, Dia bela, Dia angkat kita. Amin saudara. Allah gak stop Sadrak, Mesak, Abednego masuk dapur perapian. Saya percaya mereka pasti berteriak, Tuhan jangan masukkan saya ke sana. Tapi saya percaya Tuhan izinkan mereka masuk ke dapur perapian. Api di dalam tersebut tidak menghanguskan mereka. Tuhan tidak menghentikan Daniel dilempar ke gua singa. Karena Tuhan tahu gua singa ketika Daniel dilempar ke gua singa, singanya dibikin tidur. Cuma dua kemungkinan. Kalau saudara berdoa masalah Tuhan jangan kasih. Kalau Tuhan kasih masalah gak ada sama saudara, puji Tuhan. Tapi kalau masalah tersebut tetap Tuhan izinkan terjadi, punya iman. Di tengah masalah saudara, Allah akan menunjukkan kuasanya. Kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Mengapa saya khotbah ini? Berangkat dari pengalaman saya seminggu ini. Saya baru kembali dari Surabaya. Enggak nanya, saya kasih tahu. Saya baru kembali dari Surabaya. Kemarin yang dibaptis 167 orang dibaptis jadi warga surga. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Ketika lagi di kolam baptisan, saya lihat HP saya, istri saya WA saya. Beb, lihat DM. Ada anak muda DM kamu. Saya kira DM-nya I love you atau gimana gitu. Terus saya lihat DM-nya, ada seorang anak muda yang mau bunuh diri. Saya bilang sama istri saya, Beb, aku lagi pelayanan di kolam baptisan. Tolong layanin dulu. Selesai dari pelayanan, saya telepon dan saya layani. Saudara, anak muda ini sudah 5 kali mau bunuh diri. Bukan mau, sudah mencoba 5 kali untuk bunuh diri. Tapi dia bilang, kok nggak mati-mati? Mungkin saudara menganggapnya sebagai hal yang lucu, tapi ini menjadi kegelisahan buat saya sama istri saya. Dia udah minum baygon, hampir mati, keluarganya tahu, diselamatin. Dia udah menggoles nadinya, dia cari nadi yang besar, berdarah doang, dia tungguin, nggak mati-mati. Dia tanya sama saya, Pak Pendeta, bunuh diri dosa apa enggak? Bunuh diri ke neraka apa enggak? Saya bilang, bunuh diri one way ticket ke neraka. Nggak pakai transit. Bunuh diri adalah sebuah tindakan, mohon maaf, jangan salah paham sama perkataan saya. Bukan saya nggak berempati sama masalah saudara. Bunuh diri adalah sebuah tindakan menyelesaikan masalah yang sementara dengan jalan keluar yang selamanya. Masalah saudara sementara apa selamanya? Miskin selamanya apa sementara? Sakit penyakit selamanya apa sementara? Kalau saudara bunuh diri dengan cara yang kekal. Dan saya layani dia, saya jadi berpikir. Saya diskusi sama istri dan ngobrol dalam doa saya sama Tuhan. Apakah generasi sekarang, yang generasi Z ini, yang penetrasinya sama sosial media, sama teknologi udah begitu tajam. Apakah generasi sekarang yang mentalnya terlalu lemah, atau masalahnya terlalu kuat? Apakah generasi sekarang yang mentalnya terlalu lemah, atau memang masalahnya terlalu kuat? Masalahnya terlalu besar. Karena saya pernah ketemu in other side, di cerita yang lain, ada seorang ibu-ibu, suaminya tinggalin dia, anaknya ketabrak mobil, kritis di rumah sakit, ekonominya drop, rumahnya diambil oleh bank, tapi nggak pernah kepikiran bunuh diri. Bukan berarti masalah orang ini kecil, masalah orang ini besar. Tapi kenapa dua orang punya masalah yang sama-sama besar, tapi mengapa yang satu nggak pernah kepikiran bunuh diri, tetap ke gereja, tetap beribadah, tapi kenapa yang satu mau bunuh diri? Apakah mungkin karena generasi sekarang mentalnya terlalu lemah, atau mungkin masalah mereka yang terlalu besar? Atau mungkin jemaat semua diam semua, atau saya nggak ngerti kenapa jemaat diam semua di sini. Apakah pendengaranmu yang kurang, atau suaraku yang terlalu lemah? Saya diskusi sama istri saya, dan kami menemukan satu kesamaan.
Saya percaya ini dari Tuhan. Yang membedakan dua orang yang punya masalah, sama-sama besar, tapi yang satu memutuskan untuk tetap ke gereja, yang satu memutuskan untuk bunuh diri, adalah perbedaan dari bagaimana cara mereka memandang Tuhan. Siapa Tuhan di pikiran saudara? Siapa Tuhan dalam pemandangan saudara? Kita bilang kita percaya kepada Yesus. Yesus yang bagaimana kita percaya? Kalau saudara percaya Yesus yang pemarah, Yesus yang benci, Yesus yang hukum saudara, Yesus yang pengen saudara susah, semua orang saudara menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan yang model bagaimana? Siapa Tuhan di pikiran saudara? Ketika engkau mendengar kata Tuhan, bagaimana pribadinya dalam hati dan dalam pikiranmu. Kalau engkau memikir dia Tuhan yang pemarah, dia Tuhan yang benci. Karena banyak anak muda zaman sekarang percaya Tuhan itu pemarah. Dia Tuhan yang duduk di tatanya, menantikan kita buat salah 24 hour. Kalau kita buat salah, dibilang cut, malaikat hajar. Saya papa, saya seorang ayah. Kalau anak saya, suatu hari anak saya Genesaret lari-lari di rumah. Karena rumah kami luasnya 5 hektar. Anak-anak saya lari-lari, saya bilang, Gene, jangan lari-lari, Gene, jangan lari. Tiba-tiba dia lari-lari, dia kesandung, berdarah mukanya. Berdarah mukanya. Saya nggak bilang gini, kamu sih. Saya langsung lari, peluk dia nangis. Ada yang salah dia. Wah saya gendong deh. Don't worry. Ada papa. Udah saya obatin lukanya. Nangisnya udah diem. Baru saya ngomong. Jangan lari-lari lagi ya. Enggak, ketika udah jatuh berdarah. Wah kamu sih. Ada suami istri bawa anaknya ke gereja. Makanya anak sekolah minggu harus dibawa ke sekolah minggu. Bilang amin dulu. Kalau dibawa di ibadah umum gak cocok khotbahnya. Nanti dia begini. Duduk, karena khotbahnya gak relate sama anak sekolah minggu. Dia duduk, dia mainin pokok suara apa tuh. Dia mainin buletin. Papanya bilang, nak jangan main-main, nanti Tuhan marah loh. Dia diam. Berapa menit kemudian karena bosan, dia pokok doa, dia bikin pesawat-pesawatan. Mamanya bilang, nak itu pokok doa, nanti Tuhan marah loh. Dia diam lagi. Tas mamanya dibuka, tutup, buka, tutup. Papa mamanya bilang, nak nanti Tuhan marah loh. Anaknya bilang gini, Pak, Mah, Tuhan darah tinggi ya. Marah-marah mulu. Siapa Tuhan di pikiran saudara? Apakah dia Tuhan yang pemarah? Apakah dia Tuhan yang penuh dengan hukuman? Ataukah dia Tuhan yang jahat? Atau dia Tuhan yang mengasihi saudara? Atau dia Tuhan yang mati di kayu salib bagi saudara? Atau dia Tuhan yang tinggalkan surga, turun ke dunia, mati di kayu salib agar saudara dan saya tidak binasa? Tuhan yang model apa yang ada dalam konsep berpikirmu? Kalau saya percaya Tuhan yang saya sembah Tuhan yang baik. Sekalipun keadaan saya nggak baik, Tuhan saya tetap baik. Selama-lamanya Yesus tetap baik. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Kita akan masuk dalam inti khotbah saya. Saya berdoa, kalau saudara ingin bunuh diri, cari pertolongan. Hubungi pendeta saudara, hubungi kakak rohani saudara. Kalau saudara ingin menyerah sama hidup ini, cari pertolongan. Kita nggak pernah didesain sendirian, katakan amin. Saudara tidak pernah sendirian. Saudara berharga. Orang tuamu nggak ngerti sama saudara karena banyak anak muda yang ngalamin ini. Saya udah 1, 2, lebih dari 10 kali banyak anak muda tangannya penuh dengan cat apa tuh dan sebagainya. Cari pertolongan. Saudara bisa hubungi. Saudara bisa DM saya. Kalau belum follow, tolong follow dulu. Kita lihat firman Tuhan Yesaya 9 ayat pertama dan ke-6. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, 1, ya. Atasnya terang telah bersinar. Ayat yang ke-6, kasih keras suaramu sebab
Telah lahir untuk kita seorang putra, telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang apa? Penasehat, Allah yang, Bapa yang, Raja. Sekali lagi lebih keras, penasehat, Allah yang, Bapa yang, Raja, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Ayat ini hanya muncul di Natalan biasanya, tapi nggak pernah muncul. Padahal ayat ini saudara ditujukan untuk every season, in any season, dalam setiap musim kehidupan saudara. Dia Bapa yang kekal, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tampilkan ayatnya. Dikatakan demikian ayatnya. Sebab seorang anak telah lahir untuk siapa? Untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk siapa? Untuk kita. Yesus datang ke dunia bukan untuk against you. Dia datang ke dunia yang dikit lagi kita rayakan Natalan saudara. Cepat deh, dikit lagi waktu cepet, tiba-tiba udah September nih. Besok Oktober, November, Desember. Tanggal 3 Desember, jangan lupa Natal Tiberias di GBK. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang pertama dikatakan penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Mengapa disebut penasehat ajaib? Mengapa ayat ini muncul di Alkitab? Mengapa kalimat pertama Allah bilang penasehat ajaib, wonderful counselor, penasehat ajaib. Mengapa disebut demikian? Karena sederhananya, karena mengapa kita perlu nasihat? Karena sederhana seperti ini, terlalu sedikit yang kita ketahui dan terlalu banyak yang kita tidak mengerti. Betul apa betul? Terlalu sedikit yang kita ketahui, terlalu banyak yang kita tidak mengerti. Tadi siang saya baca berita, istri saya WA saya, "Beb, Xi Jinping ditangkap, Beb." Tahu Xi Jinping nggak? Itu presiden RRC, teman baik saya. Xi Jinping, saya nggak tahu lah, Xi Jinping. Tahu kan Xi Jinping presiden Republik Rakyat China? Itu sudah suka politiknya sih. Minimal tahu gitu loh. Dia ditangkap tahanan rumah. Xia nggak tahu lah gue namanya. Xi Jinping. Pokoknya presiden Amerika. Tadi saya baca beritanya, mereka ditahan walaupun masih belum terkonfirmasi. Gampang gini, saudara turun ke bawah, kita tahu nggak ada apa di bawah? Oh saya tahu Pak ada parkiran, nggak gitu maksud saya. Kita nggak tahu ada apa di depan. Terlalu sedikit yang kita ketahui, terlalu banyak yang kita tidak mengerti. Saya nggak pernah lupa beberapa tahun yang lalu ada teman saya, seorang hamba Tuhan. Bro, investasi yuk di koperasi titik-titik. Bro taruh 100 juta, setiap bulan bunganya 10%. 100 juta tiap bulan 10 juta. Udah ini ikut, udah hasil begini. Siapa yang gak pengen? Saya langsung pikirin tabungan saya dari Swiss, saya pengen cairin. Di Swiss saya pengen taruh untuk taruh, tapi saya lagi di Manado. Di pesawat saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau dari Tuhan saya tolak dusta, tolak tipu. Kalau dari Tuhan saya akan taruh sampai di Jakarta, ada Damai Sejahtera, saya ke bank, saya transfer duitnya. Tapi kalau bukan dari Tuhan, sampai di Jakarta bikin saya lupa, bikin saya nggak inget, pokoknya saya lupa, sampai sekali lupa. Sampai di Jakarta saya benar-benar lupa, seminggu lupa, 2 minggu lupa, 3 minggu lupa, 1 bulan, 2 bulan lupa. Ingatnya kapan? Ketika malam-malam lagi nonton TV, tiba-tiba muncul berita, nasabah dari koperasi ini uangnya tidak dibayar, sedang kumpul di Polda Metro Jaya. Lihat itu, kalimat pertama yang muncul di mulut saya, puji Tuhan. Kalau saya taruh uang saya masih jomblo hari ini. Karena itu uang tabungan nikah.
Kalau saya taruh uang saya ketemu saudara. Ya, istri saya punya teman, taruh di sebuah koperasi yang terkenal itu, yang Indo-Indo itu. Ya, Indomie dan Indomie yang lain itu. 10 miliar. 10 miliar. Uangnya masuk. Sebulan dibayar, 2 bulan dibayar, 3 bulan dibayar. Berapa bulan kemudian nggak dibayar, 10 M-nya nggak balik. 10 M itu gede loh. Beli kue tiaw siram. Ini kita hanyut semua loh. Banjir badang kue tiaw siram di Kelapa Gading. 10 M itu gede apa kecil? Gede. Di Surabaya ada pengusaha udang, punya anak satu-satunya perempuan, dideketin sama bule. Kan orang Indonesia gitu, kalau bule dikit gatel langsung. Bulenya dari Eropa lagi, Itali. Americano, espresso, cappuccino, no. Mamanya pendoa syafaat. Saya nggak kurang-kurangin. Mamanya doa sama Tuhan. Kalau memang dia dari Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan. Makanya saya kalau habis beres perjamuan suka doa begini. Kami tolak hubungan yang salah, orang yang salah, bisnis yang salah. Apapun yang bukan dari Tuhan, kami patahkan kuasanya. Doa seperti itu. Tiap hari. Orang yang salah, hubungan yang salah, pekerjaan yang salah, bisnis yang salah, kami patahkan kuasanya. Karena saya percaya Tuhan gak mau kita rugi. Saya percaya Tuhan gak mau kita sakit. That's why dia disebut sebagai penasehat ajaib. Nanti saudara baca di rumah. Firmannya 2 Timotius 3, 15, 17. Nanti baca di rumah. Kita lihat lagi berikut. Dia katakan yang kedua. Dia dikatakan wonderful counselor. Penasehat ajaib. Yang kedua disebut sebagai mighty God. Allah yang perkasa. Sama-sama bilang sama saya. Allah saya perkasa. Bilang kiri kanan saudara. Yesusmu perkasa. Saudara kita lihat Yohanes 1 ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Segala perkara yang memberikan kekuatan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi. Tuhan Yesus penolong. Tetap percaya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mighty God, Allah yang perkasa. Kemarin saya pelayanan ke Surabaya sama Pendeta Aristo, Pendeta Elvis. Ketika sampai di Surabaya ada seorang ibu namanya Ibu Grace Tan. Kanker payudara, stadium 2. Sudah ke berbagai macam pengobatan. Ke Singapura, ke Penang, ke Sinsei dan sebagainya. Gak sembuh-sembuh. Saya dengan segala hormat 1 bulan belakangan ini saya kalau doain anak-anak muda. Di SCBD ada anak muda 18 tahun, Pak tolong doain. Saya punya benjolan di payudara. Kita doain dalam nama Yesus. Kalau ibu gembala kan suka ngajar. Mengecil dan hilang. Saya doa mengecil dan hilang. Minggu depan orang itu muncul lagi. Dia bilang, Pak, saya bilang gimana? Pak makin gede Pak, perih lagi. Kan ada 2 tipe doa. Tipe doa yang pertama dijawab secara langsung. Itu tipe kesukaan kita kan. Kita tuh pengen kan kalau kita doa langsung dijawab. Betul apa tidak? Misalnya Tuhan saya pengen punya rumah pribadi, ketika amin. Langit terbuka, rumah turun. Haleluya. Gitu. Benar gak saudara? Kita senang yang doa kayak gitu kan? Atau kita bilang Tuhan aku ingin pasangan hidup. Ketika amin tiba-tiba melek ada cowok. Hai. Aku dari Tuhan. Tapi kenyataannya Tuhan ada kalanya Tuhan jawab instan.
Tapi ada kalanya dia jawab dengan proses. Saya tanya, gimana dek? Pak, tambah gede, sakit lagi. Itu kan butuh iman. Yang doain butuh iman. Yang didoain juga perlu. Kalau saya gak punya iman gimana? Aduh gimana ya, mana Pak Paryaji udah bersama Tuhan Yesus di surga. Gimana nih? Enggak. Walaupun Pak Paryaji udah di surga, Tiberias gereja kuasa. Tiberias gereja mukjizat. Kuasanya, mukjizatnya gak pernah stop, katakan amin. Legasinya tetap hidup, katakan amin dulu. Minggu pertama saya doain, minggu kedua saya doain. Saya bilang ambil kertas kasah, kasih minyak urapan, taruh, doain. Keempat, kelima, keenam, berapa bulan, datang lagi, tiap minggu datang. Sampai dia gak usah ngomong, saya udah tahu. Saya cuma tanya, gimana? Masih ada Pak. Dan terakhir datang, saya tanya, gimana? Puji Tuhan Pak, tadi pagi saya rabah, gak ada sama sekali. Ibu Grace Tan ini, saudara, didoain sama mendiang pendeta Paryaji. Didoain. Dia pergi ke Penang, cek apa tuh yang nama itu, masuk ke dalam itu. MRI, ya. Tadi saya di cabang lain bilang MRT. Ya namanya kespleset ya mau gimana. Jemaatnya amin lagi, amin, amin. Mau kemana ke Harmoni ngana? Tuhan Yesus tolong. Jadi ini serius nih, serius. Dia masuk ke situ jam 9. Saya boleh tanya pendeta Aristo, Kak Aito. Saya boleh tanya sama pendeta Elvis, karena kita sama-sama dengar. Saudara, dia masuk ke PET scan atau MRI itu, saudara masuk. Jam 9 dia masuk, jam 4 baru keluar. Karena ketika masuk mesinnya rusak. Mesinnya masuk rusak, 3 kali rusak mesinnya. Nggak masuk-masuk. Ini Penang loh, bukan streaming, bahaya. Soalnya bisa, kita kan udah lama kan. Saya cukup tatap mata saya tahu artinya di satu sih. Dokternya bilang begini, Bu nggak pernah kayak begini Bu. Biasanya kalau PET scan atau MRI 35 menit, 45 menit. Ibu doa dulu deh. Dia doa, Roh Kudus ingetin dia. Kamu udah pernah didoain sama Pak Paryaji. Kamu harus punya iman, kamu sembuh. Dia bilang gini, ya Tuhan, saya masuk ke dalam situ cuma mau pastiin tumor atau kanker payudara saya udah gak ada. Setelah doa dia masuk. Dia selalu ikut perjamuan kudus jam 10, ikut Ibu Gembala sidang. Selalu ikut, perjamuan kudus selalu gak pernah stop. Kita pas lagi makan sama dia di jamu, di restoran seafood, kepiting yang gede-gede. Ayo Pak makan Pak, jangan takut kolesterol Pak, yang ada minyak anggur tidak dirusakkan Pak. Saya bilang nih, ini siapa pendeta, siapa ini saya bilang. Masuk di MRI itu, masuk dari situ, keluar Kelapa Gading. Maaf. Ini pendetamu, terimalah apa adanya. Masuk, hasilnya keluar. Ini di streaming, direkam, semua orang bisa dengar. Kanker payudaranya tidak diketemukan sama sekali. Bersih. Saudara tuh di Tiberias. Lagi-lagi konsep berpikir. Siapa Tuhan di pikiran saudara? Siapa Yesus di otak saudara? Saya sih percaya dia dahsyat. Ketika saudara memandang minyak urapan, bagaimana pemikiranmu? Kalau kau bilang, ya gak ada apa-apanya, gak ada kuasa. Tapi kalau saudara punya iman, ayatnya banyak di Alkitab, didoakan dengan nama Yesus lagi. Saudara memandang perjamuan kudus, kalau orang memandangnya sebagai lambang, kita orang percaya memandangnya bukan lambang. Ini adalah benar-benar darah Yesus. Allah yang perkasa. Istri saya juga
ada benjolan di payudaranya. Mama istri saya, dia survivor cancer. Ketika muncul benjolan, kami ke dokter. Dokter bilang harus biopsi. Karena mamanya survivor cancer. Kemungkinan lebih besar dan sebagainya. Keluar dari rumah sakit, saya tahu istri saya khawatir. Terus saya bilang sama dia, "Beb, don't worry. Aku punya iman. Oleh anugerahnya. Apalagi kita ada di gereja kuasa. Tiap hari olesin. Atas anugerah Allah. Sampai detik ini, pemeliharaan Allah nyata dalam hidup keluarga kami, saudara. Percaya, masih ada mukjizat sampai hari ini. Berikutnya dikatakan dia Allah, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal. Alkitab mengatakan Wahyu 1:18, Wahyu 1:8 dikatakan dia adalah Alfa Omega. Wahyu 2, Wahyu 21, 6 dan 7 dia adalah Alfa Omega. Dalam perjanjian baru Wahyu 1 ayat yang ke-8, Alfa Omega menggunakan huruf Yunani. Alfa menggunakan abjad pertama dalam Yunani. Omega menggunakan huruf terakhir dalam abjad Yunani. Jadi artinya apa? Dia yang awal, dia tak berawal dan tak berakhir. Kita manusia di bawah waktu, tapi Tuhan di atas waktu. Maksudnya apa? Dia Bapa yang kekal. Sederhana begini. Kita kalau nonton bioskop, kalau kita belum tahu endingnya, deg-degan gak? Deg-degan. Aduh. Tapi kalau udah tahu endingnya, berikutnya nonton ulang lagi sama istri. Istri bilang, "Pa mau dibunuh jagoannya, Pa." Kita bilang, "Enggak akan, sayang." Kok Papa tahu? Roh Kudus ngomong sama saya. Padahal lo udah tahu. Tuhan di surga, dia tahu ending hidup kita. Selama imanmu terpaut sama Yesus, selama engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selama engkau hidup dalam pertobatan, selama engkau mengandalkan Tuhan, endingmu sudah dipastikan. Akhir hidupmu sudah dipastikan. Alkitab berkata dengan tegas, orang yang menaruh harapannya sama Tuhan, endingnya tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang menaruh percaya sama Yesus, endingnya Tuhan akan angkat tinggi melebihi tantangan rintangan yang dia hadapi. Everlasting Father yang terakhir, Prince of Peace, Raja Damai. Raja Damai. Damai itu mahal apa murah? Mahal. Damai itu mahal, Pak. Saudara boleh punya uang banyak, tapi kalau malam hari engkau stres mikirin masalahmu, itu yang saya beri nama uangmu gak bisa beli damaimu. Saudara boleh orang punya jabatan, punya posisi. Saudara boleh orang yang punya follower banyak di sosial media saudara. Tapi kalau tengah malam engkau lihat hidupmu, engkau ketakutan, kekhawatir, saya mau bilang sama saudara, damai itu mahal. Damai itu apa? Mahal. Kalau saudara tiap malam susah tidur, minta damainya. Kadang orang-orang susah tidur bukan karena susah tidur, tapi pikirannya tuh. Kalau saudara baca berita langsung tanganmu basah, deg-degan dan sebagainya. Kemarin di Surabaya ada seorang anak muda. Asal dengar kalimat orang meninggal langsung ketakutan, deg-degan, stres dan sebagainya. Saya berdoa, damai yang melampaui akal pikiran manusia. Damai yang dari surga, damai yang Yesus berikan. Plug in, dinempelin, diinstal, ditaruh dalam hati dan pikiran saudara. Damai yang membuat Yesus tertidur di tengah badai. Damai yang membuat Yesus di atas kayu salib tetap berkata, "Ampunilah mereka." Damai Yesus yang dapat mengampuni murid-muridnya. Damai yang Yesus tetap dapat mengasihi orang yang membenci dia. Damai yang demikian ada bagi jemaat Tiberias dimanapun saudara berada. Shalomnya limpah dalam saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.